plus minus untuk menjadi trend center, menjadi seorang trend center, dan plus Oke. minus untuk menjadi seorang yang di atas. Tapi jangan jumawa juga. Cuma Jadi bener banget. ketika kita punya taktik, punya strategi, itu saya nggak pernah noleh kanan kiri. Tentang parcel ini saya punya pengalaman buruk dulunya. Jadi pengen pengen kayak mana sih cara buat parcel ini supaya dia sampai ke penerimanya itu penerimanya happy. Halo Silamal Puge, balik lagi bareng gue di sini sama Subari, dan di Dengar Cerita episode kali ini kita bersama owner dari Lampung Parcel. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Halo. Halo. Halo Ko Steven, apa kabar nih? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Apa ini kok? Oh, Lampung Parcel. Lampung Parcel Lampung dong. Parcel. Bau baru buat ini. Serba dadakan. Oke, makasih kok udah nyepetin waktu kita di hari ini. Kita bakal berbincang-bincang nih kok tentang Lampung Parcel tuh perjalanannya gimana sih kok? Dari mungkin kalau berbicara tentang perjalanan kok dari awal dulu buatnya tuh gimana sih kok sampai ada nama Lampung Parcel gitu kok? Oke, buatnya itu dari tahun 2015. 2015. 2015 itu kebetulan ada temen nanya, bisa buat parcel nggak? Kata dia, harga sekian. Karena budget gue cuma segini nih, kata dia. Di pasaran nggak ada budget segitu, dia bilang. Terus dengan PD-nya saya jawab, bisa, saya bilang. Dengan tanpa pengetahuan parcel, buat parcel satu hal, ini pokoknya nggak ngerti lah, nol. Pokoknya saya jawab, iya, bisa, saya bilang. Bener-bener nol dulu waktu Betul. awal gitu ya? Dan orderannya cuma dia itulah. Serius? Tapi ada keinginan kayak dia bilang gitu, gue coba nggak ya gitu? Gimana? Pasti. 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 Memang pengen nyoba juga gitu kan. Itu kan hal yang baru buat saya. Saya suka hal yang baru. Jadi saya coba dengan orderan dia waktu itu Idul Fitri ya cuman orderan dia tok. Gitu loh. Luar biasa. Dari situ mulai. Dari situ mulai kita berkembang, terus mulai dari penampilan parcelnya sampai pengisian barangnya semakin lama semakin meningkat. Itu di tahun berapa kok? 2016 mulai dapat konsumen, cuman belum banyak. Di 2017 ke 18 baru mulai konsumen-konsumen yang bersifat kayak perusahaan swasta, instansi itu mulai berdatangan. Mulai berdatangan. Karena masih main dari mulut ke mulut ya. Dulu ya, Ya, 2017 betul. itu. Tapi proses sih aku ya, awal-awal kayak buat, itu udah buat yang gede belum sih? Belum. Belum. Masih awal. standar, bahkan masih kayak isiannya kayak souvenir anak ulang tahun kali ya, Oh iya, campuran. seriusan ya? Iya. Belum terkecil cuman Betul, kayak masih box ada gitu. susu Indomilk, kayak gitu-gitu yang kecil-kecil kayak kita masukin ke situ gitu loh. Oke, tadi yang dibilang kan itu dari teman. Oke, dari sampai di titik ini nih, kenapa sih dari awal dulu kenapa milih bisnis parcel? Emang selain parcel ada nggak sih bisnis-bisnis yang lain yang mau dijalanin gitu? Kalau bisnis yang lain memang sudah ada sebenarnya, tapi karena memang saya suka sesuatu hal yang baru, terus kemudian saya juga sebelumnya punya background yang apa tentang parcel ini, saya punya pengalaman buruk dulunya. Jadi pengen kayak mana sih cara buat parcel ini supaya dia sampai ke penerimanya itu penerimanya happy, gitu loh. Kayak saya punya sedikit cerita nih ya. Sedikit cerita zaman dulu itu saya pernah dapat parcel bingkisan. Nah, itu menurut saya itu bingkisan yang sangat tidak layak. Sangat tidak layak itu dalam artian tanda kutip ada beberapa makanannya yang sudah Kadaluarsa. bukan kita nggak ngomong kadaluarsa ya. Mungkin karena expired date-nya sudah deket, jadi makanan agak sedikit melempem, Udah nggak seger lagi. nggak segar lagi. Jadi menurut saya berpikir waktu ketika itu apakah karena saya dari keluarga yang kurang mampu jadi diberikannya dengan sesuka hati atau bagaimana gitu. Jadi ketika menjalankan usaha parcel yang sekarang ini jadi kayak termotivasi. Salah satu motivasi saya untuk membuat parcel yang memang benar-benar good gitu loh. Jadi dari apa yang udah didapat, kayak gue harus lebih baik dari. Betul. Gue nggak mau sampai orang ngalamin apa yang gue alamin. Betul. Gitu ya. Oh gila. Nah, sejak didirikan nih kok, perkembangan Lampung Parcel dari awal sampai hari ini tuh gimana kok? Puji Tuhannya meningkat. Meningkat ya? Setiap tahunnya meningkat, setiap eventnya meningkat. Gue kesini 2000 berapa sih?
17 ya? Enggak, 2022. 2021. 21 ya? 21. Gua Oke, datangnya udah banyak banget Iya, iya, barang-barang di 2021. depan sampai bingung nih mau gimana jalan takut nginjek-nginjek gitu kan. Betul. Jadi emang luar biasa banget teman-teman. Dan saya juga jadi salah satu penikmat Lampung Parcel dari awal perjalanan dari kok kan 2017, cuman dari 2021 saya sudah tahu ini udah gede banget di Lampung nih teman-teman. Puji Tuhan. Nah, untuk tantangan utama Niko yang dihadapi dalam Lampung Parcel dalam beroperasi khususnya di logistik itu gimana kok? Satu, barang-barang fresh dari pabrik ya. Barang fresh dari pabrik itu gini. Saya kasih tahu siklus-siklusnya makanan ya, karena saya bermain di parcel ini. Pantengin. Jadi kita sedikit lebih belajar dan banyak tahu tentang proses makanan ini didistribusikan gitu. Terkadang banyak makanan-makanan yang tersisa dari event sebelumnya itu harus dihabiskan dulu di gudang. Nah, jadi mereka belum minta di pabrik. Nah, ketika kita minta barang yang baru, mereka selalu mau selling barang-barang yang lama dulu. Nah, itu satu progres. Salah satu hal yang menghambat. Salah satu hal yang menghambat karena kita minta barang baru tapi selalu ditawarkannya untuk menghabiskan barang yang lama dulu. Tapi dengan beriringnya waktu Lampung Parcel ini semakin besar, jadi kita juga semakin punya power Ya, untuk meningkatkan. meminta atau bahkan sampai ada beberapa item yang memang kita khusus dari pabrik juga langsung gitu loh. Ya akhirnya mereka bisa memenuhi untuk Lampung Parcel itu harus barang yang memang fresh. Nah, itu dia. Gitu. Itu garis bawah banget. Apalagi Betul. karena memang kita sudah banyak pelanggan, jangan sampai pelanggan kecewa dengan apa yang sudah kita kasih ke mereka gitu kan. Betul. Karena barang-barang tadi yang Koko bilang barang lama habisin dulu. Nah, itu jangan sampai ketika pelanggan udah menemukan kekurangan, takutnya mereka nggak balik lagi. Ko. Betul. Nah, itu. Berbicara tentang kompetitor, kompetitor gitu. Nah, cara mengatasi tantangan di era sekarang apalagi udah banyak nih kok parcel-parcel yang lain nih. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau saya orangnya sih easy going aja ya. Easy going. Jadi kalau saya itu gini, plus minus untuk menjadi trend center, menjadi seorang trend center, dan plus minus untuk menjadi seorang yang di atas. Tapi jangan jumawa juga. Jadi ketika kita punya taktik, punya strategi, itu saya nggak pernah noleh kanan kiri. Terus aja. Fokus aja sama usaha saya, gitu loh. Jadi mereka yang kebakaran jenggot, mereka yang akhirnya mencoba klarifikasi segala apa yang konten saya buat, gitu loh. Ya saya bodo amat, karena saya tetap fokus sama progresnya jalannya Lampung Parcel ini. Ya untuk apa ya? Untuk Lampung Parcel agar terus naik grafiknya. Nah, itu dia. Pokoknya ya terus berjalan, apapun yang di depan, samping kanan kiri ya terobos aja Tutup gitu kan. kuping, tutup mata, fokus lurus. Nah, oke, itu dia tadi teman-teman. Pokoknya harus fokus dengan apa yang kita jalanin sekarang. Khususnya buat teman-teman yang baru merintis juga. Duh, pengen deh kayak Koko Stephen punya apa namanya perusahaan yang gede banget gitu kan, udah banyak yang kenal. Nah, kok namanya bisnis kau ya? Namanya bisnis kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Kalau Ko Stephen sendiri pernah nggak sih untuk mengalami titik terendahnya tuh gimana kok? Selama merintis Lampung Parcel. Namanya perintisan tuh pasti ada titik rendah. Kita memulai itu selalu dari rendah ke atas ya. Nah, proses itu dia. Nah, proses namanya. Memulai itu sangat sulit gitu ya kan. Jadi Sulit. dari nggak dipercaya sama distributor, terus mereka nggak bisa kasih barang, terus mereka belum percaya untuk kasih kita coba barang baru, ya sampai ke tempo dalam ngasih barang mereka juga belum berani gitu loh. Nah itu proses-proses awal yang memang menurut saya sangat sulit ya, apalagi kalau parcel ini kita mau ready stockin kisaran kayak 100 piece atau 200 piece aja sudah cukup tinggi cost modalnya gitu loh. Itu dia. Oke, itu dia tadi. Jadi emang benar-benar apa ya, dibilang titik terendah, ya kita juga terus maju apapun yang terjadi ya kok ya. Ya, titik terendah itu ya harus, apapun itu kan harus dilewatin. Namanya, kadang orang tuh nggak betah yang namanya proses kok. Betul. Pokoknya langsung melejit, gimana? Orang melejit di atas, itu juga mereka melalui banyak sekali tantangan. Betul. Nah itu dia, untuk orang, apa ya, orang-orang kadang nggak betah baru buka kayak, ya ini mah nggak, rasa sepi ini akhirnya tutup. Nggak sabar. Nggak sabar. Cuman ya harus menghargai namanya proses teman-teman ya.
Nah, yang ngebuat Lampung Parcel unggul sama parcel yang lain tuh apa kok? Oke. Yang nomor satu, Ah, number barang one. barang Lampung Parcel selalu fresh. Selalu fresh, Saya Tata. jamin. Saya jamin. Kalau nggak fresh, itu saya ganti. Ganti 2 kali lipat. balikin. Langsung Betul. datang aja ke toko sini ada. Saya refund duitnya, parcelnya bawa pulang. Oh iya. Yes. Wah, Kalau mantap. ketemu barang Lampung Parcel yang nggak fresh. Nah, itu dia. Terus yang kedua, kecepatan dalam membuat parcel. Jadi kalau kami sudah bilang tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, itu memang harus bisa diambil. Oke, bisa diambil. Jadi kita nggak pernah kayak ngejanjiin sesuatu hal yang kita sendiri nggak mungkin bisa lakukan. Jadi ngukur baju di bajan. Jadi nggak dengan karena ngelihat, oh ini kuantitinya banyak nih, sayang kalau kita tolak gitu loh. Saya nggak mau yang seperti itu. Makanya nomor 2 selalu pelayanan Lampung Parcel itu yang kita unggulkan gitu. Kita tepat waktu, terus sesuai katalog, barangnya fresh. Nah, gitu. Tapi selama ini mengalami kesulitan untuk order dari orang-orang kayak, wah barang habis, kemudian kayak, kebanyakan gini-gini. Ya kalau banyak ya syukur banyak yang ini kan yang mesen. Cuman mengalami kesulitan di bagian apa sih kayak tadi kan, misalnya hari ini jadi, ya harus benar jadi karena kita sudah memutuskan untuk ya udah langsung jadi gitu. Oke, untuk sekarang kita ngebahas tentang parcelnya nih kok. Kita ngebahas tentang parcelnya. Isian parcelnya tuh ada apa aja sih kok untuk yang dipasarin? Nah, unik. Lampung Parcel ini memang dari awal nggak memikirkan itu. Tapi lama-kelamaan ketika berjalannya waktu, lama-lama saya berpikir bahwa parcel ini adalah sebuah gift. Sebuah hadiah. Sebuah gift yang dikhususkan bukan kayak souvenir ulang tahun ataupun apa gitu loh. Jadi kayak perusahaan ngasih untuk ke kerabat, ngasih ke karyawan. Jadi kita harus memikirkan gimana caranya parcel ini dari yang ekonomis itu mereka bisa nikmatin dalam satu keluarga. Oh, bener banget. Ya. Beda dengan skala souvenir ulang tahun yang dijadikan parcel. Itu kayak barangnya ya cuma sekali makan untuk satu orang yang nggak bisa disajikan saat hari raya besar gitu di meja gitu kan, itu menurut saya nggak begitu layak ya. Maksudnya ini kan event, jadi untuk satu keluarga ya kalau bisa satu keluarga yang menikmati, entah itu ya cuman berdua, bertiga, berempat, yang paling enggak satu keluarga itu bisa menikmati satu parcel itu gitu. Itu dia. Makin kesini makin berinovasi ya, makin Betul. ikutin apa sih mau mereka gitu Betul. kan. Jadi yang teman-teman nih, jadi di Lampung Parcel tuh ada banyak, ada kue kering juga, Ada. dan dari berbagai ukuran nih teman-teman. Dari yang ukuran 1 meter bahkan 2 meter ada kok. Ada, itu masuknya ke The Godfather series. The Godfather series. Nah, itu dia. Itu guys. salah satu best seller tuh karena menurut mereka unik ya, dan kita pertama kali yang ngeluarin parcel tertinggi. Tertinggi di Lampung. Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Semana kok? karena gini, kenapa saya bisa bilang Sumatera? Karena saya itu berinteraksi dengan beberapa parcel. Jadi kayak mereka suka minta saya masukkan untuk ini itu, jadi ya saya rasa memang kita bukan trend center aja di Lampung, tapi ternyata untuk satu Sumatera, bahkan di luar Sumatera, saya juga banyak kasih masukan ke mereka. Oke, dan ketika kita berbicara tentang barang-barang yang datang nih, misalnya ada barang yang expired, itu cara ngontrolnya gimana sih kan? Kalau misalnya expired kan bisa berdampak nih, berdampak di usaha kita dan berdampak untuk mereka yang memesan. Itu gimana? Oke, kalau itu biasanya saya udah SOP lah ya, SOP ke tim. Jadi kayak ada kepala tim, terus kadang juga saya ada briefing tim juga sebelum memulai produksi. Jadi walaupun mereka merangkai, itu jangan pernah tutup mata. Dalam artian tutup mata itu jangan karena lu cuman kerja, jadi lu cuman ngambil barang lu kagak lihat gitu loh. Jadi mereka tetap harus aware sama barang yang mereka ambil. Nah, ketika satu ngeliat kok ini expirednya tanggal, kadang kan Pak distributor juga selip. Itu dia. Suka terselip ya. Oke, kita langsung tarik hold sebentar produksi, langsung kita lihat barang mana aja, karena kan paling nggak satu kardus atau satu karton itu sama expirednya. Oke kok. Berbicara tentang pengiriman kok, tadi kan udah ngontrol masalah expired dan memang harus di istilahnya dikondisiin jangan sampai hal-hal yang kayak itu terulang gitu kan di sini.
Untuk masalah pengiriman nih kok, apalagi kan yang berbicara tentang berbicara terus. Tadi kan ada inovasi biasanya barang-barang pecah belah. Ya. Itu cara cara biar ngirimnya biar aman tuh dari sini apa yang dilakuin? Wrapping yang ketat udah pasti, Wrapping. terus lem antar parcel yang kenceng. Heeh. Udah gitu ya kita kasih edukasi buat yang ngambil atau yang ngirim, Hmm, gitu loh. oke. Jadi aman lah ya kok. Dan misalnya ada apa-apa, sudah pasti dari sini Aman. ada tindak lanjut. Pasti aman, yang nggak mungkin pecah belah dan untuk pengemasannya yang pasti itu aman. Nah, misalnya ada customer yang komplain. Oke. Customer yang komplain masalah untuk yang seperti apa-apa. Tapi untuk sampai saat ini, adakah yang komplain masalah apa untuk ke depan biar parcel lebih baik lagi Oke. khususnya? Kalau komplain yang memang benar-benar terjadi secara organik, itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau komplain karena memang yang ngurusnya ini dia upping budget dari kantor, itu sering terjadi. Ya, kita juga nggak tahu, maksudnya kita buat parcel harga misalnya seandainya 2,5, tapi ternyata dia upping terlalu tinggi di kantor, ternyata dapat komplainan, nah itu sering banget terjadi. Sering banget terjadi. Itu dia harus dicatat. Makanya, Teman-teman, misalnya teman-teman punya budget berapa, itu menyesuaikan bisa banget di sini. Misalnya cuma 50.000, bisa 100.000, 200.000, ya 300.000 sampai berapapun malah bagus. Nah, itu dia. Pokoknya menyesuaikan, nggak harus mahal. Pokoknya di lampu parcel ini semua berapapun bakal dibuat sama mereka. Asal jangan 10.000 ya. nah, Minimal berapa kok di sini kok? kalau minimal itu 50.000 dapat. Cuman kita nggak dalam kapasitas yang aksesoris yang terlalu banyak dan hal-hal lainnya, tapi tetap saya kondisikan gimana kamu ngasih ke orang itu tetap cantik dan Tetap cantik, elegan. Nah, itu tidak mengecewakan lah itu intinya. Betul. Tapi orang mah nggak nilai dari harga sih. Betul. Nah, itu dia. Dari hati ya. 2 juta bisa kok? 2 juta. Saya pernah custom parcel dari pusat, harga 15 juta. Satu piece. Parcel Satu kok. piece. Itu jangankan kamu. Saya aja yang punya parcel kaget. Isinya apa aja kalau 15 juta? Oke, jadi isinya itu kayak kristal. Kita juga baru tahu bahwa oh ternyata kristal ini mahal sekali ya harganya gitu loh. Wah. Kayak dua item aja gitu sudah hampir 10-11 juta. Itu yang buat mahal. Ada makanannya? Makanannya biasanya kita itu menyesuaikan dengan tingkat kemahalan atau tingkat grade si pecah belah. Nggak mungkin ketika saya kasih pecah belah yang mahal, temannya ciki. Nah, itu dia. Tadi saya mikir gitu Ya kan? Jadi kita harus pilih benar-benar makanannya memang yang sesuai dengan pecah belahnya. Nah, itu dia. Tuh teman-teman, mau berapapun kamu misalnya, aku punya 70.000, bisa. Mas Iwan punya berapa, Mas? 55.000 bisa sampai coklat 1. Bisa, Mas. Terbaik loh di sini. Terbaik di kelas. Oke, kok. Nah, nih kok, ini pertanyaan agak ini ya. Bagaimana Lampung Parcel berkontribusi pada ekonomi lokal dan masyarakat Lampung secara keseluruhan? Oke, kalau untuk seasonal, saya berperan dalam mempekerjakan orang. Memberdayakan orang gitu loh. Jadi banyak dari saya serap dari banyak tenaga kerja. Biasanya nih banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK sepihak untuk menghindari THR. Nah itu kebanyakan itu ada di Lampung Parcel. Lampung Parcel. Betul. Jadi ya kita untuk ekonomi lokalnya saya rasa saya cukup bisa membantu untuk di segi penyerapan tenaga kerja. Yang kedua saya juga menyediakan lapangan pekerjaan dengan membuka reseller. Reseller. Oh, bisa bener buat teman-teman kalau mau reseller ke Lampung Parcel bisa di DM. Oh ya, kok sebelum nanti kan saya tadi nanya untuk isiannya apa aja. Buah ada nggak sih? Buah. Buah. Kalau buah saya jujur belum main. Belum main. Oh, jadi lebih kayak mau ngasih THR apa gini. Itu pas banget ya, ada sirup, ada ini, ada ini. Oke. Mungkin pertanyaan ujung nih, kok. Oke. Pertanyaan ujung. Udah ujung aja nih. Kok selain Lampung Parcel, katanya Ko Steven tuh punya usaha lain nih. Ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit tentang usaha lainnya tuh apa aja?
Usaha lain itu ada karangan bunga. Oh iya, karangan bunga. Nah. Tadi aku udah ada naik motor, ada karangan bunga. Betul. Karangan bunga, terus ada jual beli mobil. Wih, jual beli mobil banyak. Banyak nih mobilnya. Udah Itu mau gitu. beli, Ikhwan mau beli mobil kok. Siap. Cuman dia budgetnya cuma ada 15 juta. 15 juta. Mobil, mobil apa kok? Gasken. Mobil-mobilan di Bekor. Terus kita ada catering, ada baking juga, kue kering. Banyak banget. Iya, usaha Mas Iwan apa Mas? Canda Mas. Nah, jadi buat teman-teman yang mau buat parcel, apalagi bentar lagi Lebaran, bentar lagi puasa, nggak cuma itu, pokoknya semua keperluan gift kamu ada di Lampung Parcel. Ko Steven, makasih Ya, juga buat tadi bincang-bincang Sobari. kita tentang Lampung Parcel, perjalanan Ko Steven dari tahun 2017, kemudian bareng-bareng Ko Steven tuh selalu- 2015. Oh, sorry, 2015 dan garis bawah underline, bener kan? Itu barang-barang di sini Lampung Parcel yang yang dikirimkan ke semua itu tuh fresh ya. Itu Betul. tidak ada barang-barang yang expired. Betul. Oke, mungkin closing statement buat teman-teman. Ayo ajak Lampung Parcel di sini. Tentang apa nih? Tentang Lampung Parcel mau order atau apapun itu oke. di sini. Buat kalian, sesuai visi sama misinya Lampung Parcel dari 2015, Apa itu? berapapun budget kalian, kasih ke Kohmin, Kohmin bantu untuk kasih gift yang terbaik untuk kalian. Oke, mantap. Kok saya punya 40.000? Bisa nggak 40.000? Bisa. Bisa. Asal kamu nggak malu ngasihnya. Oh iya, itu dia tadi Kan ya. saya balikin lagi dong. Oh, ya iya kan? ya. Nah itu dia intinya gitu. Iya sih bener banget. Saya Iya kan? bernyambung. Bener nggak? Itu dia. Kita bantu buatin. Bisa asal aja kamu- 50.000. Ya, bener. Asal kamu nggak malu ngasihnya. Kalau ngasih ke teman mau bodo amat. Oke, makasih Ko Steven. Siap, sama-sama Mas Sobari. Mas Sobari, bener banget. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk beli gift di Lampung Parcel buat orang-orang tersayang kamu. Dan makasih Ko, dari Siap. awal sampai akhir saya Mas Sobari beserta kru yang bertugas mau undur diri. Kita bakal next ke dengar cerita episode selanjutnya. Bye-bye.